A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 17 ada beberapa penjelasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu berkenaan tentang hak atau kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi pengasuh yang baik, serta memperoleh pendidikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, di dalam hadis tadi ada poin penting, yaitu memperoleh pendidikan. Dalam memperoleh pendidikan, si anak yang pertama kali memberikan pendidikan yaitu kedua orang tuanya. Nah, selaku kedua orang tuanya harus memberikan pendidikan atau mendidik kepada anaknya didasari dengan lemah lembut dan kasih sayang, tidak boleh dengan membentak-bentak atau memarahinya. Yang kedua yaitu haruslah kita sayang kepada kedua orang tua kita, apalagi kepada ibu kita yang derajatnya lebih tinggi dari bapak. Bahkan sampai 3 kali Rasulullah ketika menyebutkan siapa yang harus dihormati ibu, siapa yang harus mati ibu, dan siapa yang harus dihormati ibu, lalu siapa yang harus dihormati ayah. Kenapa ibu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayah? Karena ibu mengalami 3 jihad yang bisa mengalahkan derajat bapak, diantaranya yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan ketiganya itu tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun seorang bapak-bapak. Yang ketiga yaitu tentang larangan taat kepada orang tua dalam hal maksiat atau musyrik kepada Allah. Meskipun Allah telah memerintah kepada kita untuk taat kepada orang tua, tetapi dalam hal maksiat ataupun musyrik kepada Allah, kita boleh tidak menaatinya, karena itu semua akan kembali kepada Allah. Dan menolak segala bentuk kemusyrikan kepada Allah meskipun itu perintah orang tua, tetapi tetap harus berbuat baik kepada keduanya. Yang keempat yaitu poin keempat, jangan meremehkan hal kecil atau perbuatan kecil meskipun
terbilang kecil, tetapi itu semua akan dapat balasannya. Yang terakhir yaitu tentang perintah melaksanakan sholat dan berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Melaksanakan sholat sangatlah wajib karena sholat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Dan dalam Al-Quran pun beberapa kali Allah memerintahkan untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan jangan lupa untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.